Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Saputra dengan NIM 250111045. Saya kali ini akan membahas tiga materi yang sudah saya rangkum menjadi satu dengan berjudul arsitektur, manajemen, memori, dan berkas. Agenda pembelajaran terdiri ada tiga. Yang pertama, manajemen memori, optimasi efisiensi, dan sistem berkas. Yang pertama, manajemen memori, anatomi RAM, alamat logika, PS, fisik, dan strategi navigasi ruang. Terus optimasi efisiensi, partisi dinamis, sweeping, dan metode kompaksi memori. Terus ada sistem berkas, itu arsitektur penyimpanan, struktur direktori, dan keamanan data. Gerbang utama eksekusi prosesor. Setiap proses wajib melalui RAM sebelum dieksekusi CPU. Alokasi, menyediakan kamar hotel bagi instruksi yang datang. Terus ada proteksi, mencegah proses tumpang tindih membaca data proses lain. Terus yang ketiga, sweeping, mengatur lalu lintas saat RAM mulai penuh. Alamat logika PS alamat fisik. Ruang alamat logika dihasilkan oleh CPU berupa referensi alamat virtual yang dilihat oleh program aplikasi dalam kurung PO Box JKT 500. Terus ada ruang alamat fisik, lokasi aktual di dalam chip RAM keras, tersembunyi dan dilindungi dari manipulasi langsung dalam kurung Verom bintang cemara. Strategi navigasi, Tetris memori. Saat proses dieksekusi, OS harus meletakkannya menggunakan algoritma navigasi cerdas dengan yang bernama perspeed. Berhenti seketika di lubang pertama yang muat sangat cepat. Ada lagi next speed, melanjutkan pencarian dari titik alokasi terakhir. B-speed adalah mencari lubang yang paling pas atau dalam kurung minim sisa. Dan yang terakhir warp speed, mencari lubang terbesar untuk sisa yang berguna. Kecepatan scanning algoritma. Kecepatan perspeed terlihat di gambar seperti ini sangat tinggi atau instan. Kalau next speed lumayan tinggi juga, cuman merata. Kalau base speed rendah lah, cukup lumayan rendah, dalam kurang sekian total. Prioritas kecepatan seringkali membuat perspeed menjadi pilihan utama meskipun menyebabkan fragmentasi di area awal memori. Problem fragmentasi eksternal. Fenomena lubang memori. Seiring aplikasi masuk dan keluar, memori menjadi berlubang. Ruang kosong terpecah menjadi bagian tak berguna. Kalkulasi. Lubang sisa 0,2 KB tampak sepele. Namun jika terjadi 100 kali berulang kali, terdapat 20 KB memori terbuang sia-sia. Sweeping, solusi RAM penuh. Mekanisme sweep in dan sweep out. Jika memori penuh dan proses baru masuk, OS memindahkan penghuni lama sementara ke disk penyimpanan. Yang pertama, sweep out memindahkan proses ke virtual memory, dan sweep in menarik kembali ke RAM saat ruang tersedia. Ini kalkulasi biaya waktu sweeping sangat lambat dalam skala komputasi CPU. Kompaksi memori, hard reset, metode penyatuan agresif. OS menata ulang lokasi aplikasi yang sedang berjalan untuk menggabungkan partisi-partisi kosong menjadi satu ruang besar. Seluruh ruang kosong yang terserak secara otomatis
menyatu menjadi satu blok ruang bebas maksimal siap menampung aplikasi raksasa. Matriks strategi pemadatan OS. Aspek terus ada kompaksi sederhana dan kompaksi lanjutan. Aspek terdiri metodologi, syarat utama, hasil akhir, kapan digunakan. Kalau kompaksi sederhana, pindah silang aplikasi tunggal, target space, terpecah 2-3 bagian besar, aplikasi sedang, beban ringan. Terus kompaksi lanjutan terdiri dari geser total seluruh aplikasi tanpa syarat, satu blok ruang maksimal, aplikasi raksasa, beban berat. Anatomi sebuah berkas terdiri ada 3. Yang pertama ada atribut utama. Atribut utama ada nama dalam kurung human readable, tipe, ukuran, lokasi, dan proteksi. Terus ada siklus operasi, create, read, terus ada reposition, terus ada truncat dan delete. Ada metadata, jejak temporal pembuatan waktu dan tanggal, serta identitas pengguna. Klasifikasi tipe berkas. Yang pertama ada executable, program binar yang siap dieksekusi langsung oleh sistem secara efisien. Terus ada media atau print, dokumen siap cetak dan file gambar visual untuk konsumsi pengguna. Terus ada lagi source code, pengguna kode instruksi bahasa pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir ada archive dalam kurung zip dan tar, kumpulan berkas yang sering yang dikompresi menjadi satu entitas penyimpanan. Evolusi struktur direktori, single level, terus ada tree structured, terus yang ketiga graph atau acyclic. Yang pertama single level, satu direktori datar untuk semua pengguna, rentan konflik nama. Terus ada tree storage, pencarian hierarkis berlapis standar sistem modern. Terus graph atau acyclic, berbagi berkas antar direktori melalui tautan silang fleksibel. Mekanika akses data, sequential access, membaca data berurutan dari awal hingga akhir, ideal untuk pita magnetik. Terus ada direct access, melompat langsung secara acak ke blok data tertentu, efisien untuk HDD atau SSD. Ada lagi index access, menggunakan tabel pointer terpisah, pencarian menjadi instan tanpa memindai isi. Strategi alokasi berkas di DEX. Strategi alokasinya seperti contiguous, blok disimpan berdampingan, akses super cepat. Kelemahannya fragmentasi, ruang disk tinggi. Terus ada linked, blok saling mengait dengan pointer fleksibel. Kelemahannya lambat untuk akses, acak atau random. Indexed, pointer dipusatkan dalam satu blok index, membutuhkan overhead memori tambahan. Ya, kalau index kelemahannya adalah membutuhkan overhead memori tambahan. Manajemen ruang kosong. Yang pertama ada bit vector, representasi array binar dalam kurung 0 sama dengan isi, 1 sama dengan kosong. Terus linked list, merantai ruang kosong dengan pointer antar blok. Terus grouping, referensi alamat dikelompokkan ke blok pertama. Counting, menghitung blok kosong berurutan secara contiguous. Proteksi dan hak akses data. Akses control matrix, mengontrol siapa yang diizinkan melakukan terhadap sebuah berkas. R adalah read, read, terus X execute. Hierarki pengguna, izin dibedakan berdasarkan level entitas.
pemilik dalam kurung owner, pembuat berkas, terus grup izin kolektif, publik dalam kurung universi pengguna umum. Terima kasih. Mungkin sampai di situ saja pembahasan 3 materi yang sudah saya rangkum menjadi satu. Mohon maaf atas kesalahan kata yang saya sampaikan karena saya masih belajar dengan cara penyampaian yang masih kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.